Suara aku kedengeran gak ya dari laptopnya? Ada. Masuk. Masuk, oke. Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita langsung coba aja beberapa tools yang nantinya digunakan untuk membantu kita dalam project management dengan berbagai alat yang punya fungsinya masing-masing. Nah, nanti akan kita coba semua dan juga ini pada stay di laptop semua kan? Apa ada yang dari HP yang pesertanya nih? HP, Mas. Ya, HP. HP, Mas. Dari HP, oke. Ya udah nanti disesuaikan aja dari HP juga bisa kok. Kalau bisa di split ya layarnya nanti. Kalau nggak bisa ya udah. Nah, yang pertama itu kita akan coba dulu yang namanya Trello. Nah, Trello ini masuk Trello.com namanya. Waduh, bentar. Belum saya log. Nah, oke. Jadi eh, sedikit gambaran aja Trello ini bisa kalian akses di trello.com ya. Nah, dia itu membantu dalam kegiatan project management yang berhubungan dengan penjadwalan biasanya. Ya, dia itu pokoknya fokusnya di penjadwalan. Nah, penjadwalannya seperti apa nanti kita lihat. Bagi kalian yang pakai laptop itu silakan kalian coba bareng-bareng aja ya buat daftar akun. Terserah mau langsung pakai with Google ataupun eh, dengan akun yang lainnya atau mau bikin dari nol masukin email. Nah, itu silakan. Oke, sebentar diperhatikan dulu. Ini kita login dulu aja biar cepet ya. Oke, saya login pakai Google saya aja. Duh, apa nih? Waduh, bentar. Minta verification.
Nah, ketika kalian sudah mendaftarkan akun Trello kalian, kemudian di login gitu ya, nanti di bagian dashboardnya dia akan keluar semacam workspace ya, bar kerja gitu. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Oke, jadi pertama kita mulai uh, new template ataupun membuat board baru dari si Trello itu seperti apa dan bagaimana kita memfungsikannya. Oke, ini diperhatikan ya. Jadi sebelum kita bikin sebuah apa ya, berarti boardnya ataupun satu template yang dia itu khusus untuk oh ini buat jadwal lomba A, ini jadwal lomba B atau apa. Nah, itu diciptakan dulu, dibuat dulu workspace-nya. Misalkan ya berhubungan dengan apa robotika UTE ya robotika ataupun eh apa ya, UTY itulah ataupun kelas manajemen informatika. Nah, terus dipilih tuh workspace-nya ini dia tipenya apa? Marketing kah, small business kah, edukasi kah? Di sini saya pilihnya eh engineering ya. Bebas kalian mau pilih apa sebenarnya. Deskripsinya. Nah, ini contoh aja di startup aja ya, misalkan di startup gitu. Nah, terus kita bisa invite tim kita melalui email. Jadi misalkan membernya itu ada Randy, ada AB, ya, tapi kita bisa buat ini nanti. I'll do this later. Skip, oke. Okay. Nah, dia ngebuat tuh Fragbit satu. Nah, di Fragbit ini, ya di Fragbit ini kita kalau udah bikin workspace baru bisa bikin template-nya. Nah, bisa kita lihat membernya siapa, terus bisa kita setting. Tapi yang paling penting kita bikin board ya. Nah, boardnya itu kita bisa milih ya. Ada template-nya soalnya. Itu template-nya. New board aja deh. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Namanya apa? Misalkan project. Terus temanya mau dipilih seperti apa, bebas. Langsung di create board aja. Atau mau bikin dari template, itu ada juga. Silakan terserah kalian. Nah, ini udah jadi satu project. Oke. Ini kalau misalkan kalian pakai new board ya. Jadi semuanya tuh dari nol kalian bikin. Misalkan di sini ada to-do list, kemudian
Nah, oke ya. Jadi sebenarnya ada 3 bagian penting yang kita harus tahu ketika kita mau bikin sebuah penjadwalan. Yaitu pertama adalah daftar to do. To do itu ibaratnya to do. Apa yang mau dilakuin gitu. To do itu kan bahasa Inggris. Nah, daftar list atau eh to do apa saja yang mau kita lakukan gitu. Misalkan pertama kita pengen nantinya itu eh contoh aja di sini di perlombaan ketika membuat proposal gitu, membuat proposal. Udah di list semua tuh membuat proposal. Nah, add card satu. Kemudian ada lagi misalkan mencari referensi ide. Kemudian referensi akan apa komponen gitu ya, komponen. Nah, jadi misalkan ini adalah daftar ibarat kata kalau belanja online itu wishlistnya. Jadi sesuatu hal yang masih kita rencanakan tapi belum kita kerjakan. Nah, itu ya, itu list di to-do-nya seperti itu. Kalau misalkan kita itu sedang on progress atau sedang dikerjakan, ya nanti kita pindahin. Misalkan dari membuat proposal ini kita langsung pindahin ke sini. Nah, ya, langsung kita pindahin. Pun di setiap ini namanya card ya, card. Itu bisa kita edit. Misalkan ya, gini. Membuat proposal itu tugasnya siapa? Project management. Nah, kita bikin dulu nih. Tugasnya project manager gitu. Kita nambahinnya di label ya. Terus dia indikasinya warnanya apa? Misalkan biru. Teh. Nah, project manager warnanya biru. Misalkan yang lainnya ada lagi programmer gitu. Ungu deh ya. Programmer kita edit warnanya adalah nah misalkan seperti ini ya. Oke, jadi kita bisa bisa daftarkan dia itu siapa yang ngerjain. Kalau misalkan strukturnya banyak ya udah tulisin semua. Tulisin semuanya di label, tinggal nanti di setiap card ini itu kita tinggal masukkan siapa tanggung jawab yang ada di dalam card tersebut gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan proposal kan yang benar ya udah project manager aja. Nah, dicentangnya project manager doang. Biru. Oke, biru itu apa? Project manager. Kita bisa indikasikannya seperti itu. Terus mau diganti apa lagi nih? Misalkan covernya ataupun tanggal deadline-nya gitu. Ini bisa kita setting deadline juga. Misalkan sampai kapan ya, sampai tanggal 21, nah, itu bisa di setting. Tapi biasanya saya nggak usah nyeting gitu sih. Kalau di wishlist ya, di bagian daftar. Baru nanti deadline itu biasanya di bagian yang sedang dikerjakan. Terus ini lagi nih, kita contoh lagi mencari referensi ide. Mencari referensi ide kan semuanya ya. Nah, kita edit tuh semuanya. Kita centangin aja elektronika, programmer, project management, selesai. Udah, ini tanggung jawabnya di mereka. Mau kita tambahin description,
ataupun activity komen gitu-gitu bisa juga. Nah ini kan baru saya doang ya yang masuk ya. Nah ini bisa nih, saya masukin lagi orang lain. Jadi yang perlu diingat di dalam project management yang sekarang ya, yang sekarang itu memang lagi hits yang namanya kolaboratif mode kolaborasi tanpa kita harus deket-deketan gitu loh. Pokoknya semuanya tuh sekarang udah remote, udah eranya remote. Apalagi didukung dengan virus corona ini yang gak mungkin kita, bukan gak mungkin, tapi jarang kita bisa langsung gitu ya, diskusi langsung. Kan pasti dari rumah ke rumah, work from home gitu. Nah, dengan aplikasi-aplikasi seperti ini, itu bisa membantu kita. Pun juga kalau di IT ya, bagian IT ini udah nggak apa ya ibarat kata, udah nggak heran lagi nih, udah lama orang pakai. Cuman pada pandemi ini jadi banyak tuh orang yang mulai terjun di sini juga, yang non IT ya, gitu. Misalkan saya invite siapa nih ya? Saya invite Randy ya. Ren, emailmu apa Ren? Ini ya Ren. Emailmu apa? Gini, ya ini. Udah pernah. Nah, kita bisa send invitation. Coba Ren masuk sini Ren. Kenapa? Lagi record. Ya udah, ya udah. Siapa? Atau siapa yang mau masuk nih? Yang lagi pakai laptop nih. Kalau mau coba. Oke. Abi mana Abi? Gak ada Abi. Gitu. Mas siapa tadi ya? Mas Rafa apa Mbak Isnaini? Saya record juga, Mas. Pakai apa? Pakai HP. Record juga. Udah pakai laptop. Saya record pakai Oh, laptop. udah. Di daftar aja dulu nggak apa. Ini nggak tak tak jeda dulu. Kok. Bisa masuk aja kita. Coba nih mau masuk nih. Nah, kalau mau testing nih loh. Tadi bisa nggak tuh? Bagian ini di ini dulu ya. Testing dulu. Pokoknya kalau misalnya kita mau invite orang itu bisa lewat sini. Kita invite lewat email apapun pasti dapat, ataupun kita bisa lewat nama. Nah, setelah kita invite, berhasil di invite, kemudian di ACC sama dia dari email gitu misalkan. Nah, itu kita sebagai ibaratkan admin utamanya ya. Aduh, admin utamanya itu kita langsung bisa set permissionnya. Kita kan udah bisa ngedit, bisa ngapus, bisa ngapa-ngapain ya karena kita yang buat. Kalau misalkan orang lain ya udah kita setting aja. Si Randy nih misalkan dia bisa ngapain, normal atau dia role-nya sebagai admin. Nah itu nanti kita sesuaikan aja. Kalau normal itu dia cuma bisa ngeliat, ngedit, beberapa sesuai yang ada di tulisan ini. Kalau admin itu seperti apa gitu disesuaikan. Nah atau bisa kita remove juga nih sebagai head admin. Oke. Kemudian di dalam sini ya, tadi kan udah dijelaskan tentang label ya.
label sebelum kita labelisasi. Aduh, labelisasi. Nah, itu kan ditulisin dulu tuh. Kalau misalkan warna biru itu apa, ungu apa, merah apa, ini warna apa sih? Oranye apa ungu nih? Pokoknya itulah. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan aja. Kemudian nih kita lanjut lagi mencari referensi komponen. Nah, referensi komponen itu tanggung jawabnya siapa? Oke, referensi komponen itu tanggung jawabnya si aduh, bentar, bentar. Tanggung jawabnya si elektronika sama programmer. Oke. Nah, misalkan seperti itu. Atau kita bisa nge-attachment something gitu. Nge-attach file ataupun apa gitu buat disertakan di dalam cardnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini sudah rapi gitu, sudah rapi, apa aja yang mau kita kerjain, itu kita mulai progres, kita tentukan kapan tanggal untuk mulainya. Ketika udah tanggal mulainya jalan, ya udah. Yang mau dikerjakan dulu mana? Yang sedang dikerjakan, oke, buat proposal ini. Terus eh, mencari referensi ini dikerjakan. Nah, ini belum karena mereka kan pada fokus ke sini. Terus yang project manajemennya juga fokus ke sini. Jadi di sini nanti kita eh, mengatur on progressnya ya, teman-teman. Mengatur on progressnya, membuat ibarat kata kayak list ataupun apa ya, komentar mungkin ya. Misalkan di referensi ide nih, nanti kita mau komen something ini. Nah, itu bisa di sini. Oh, gue mau sensor bla 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 bla. Nah, itu bisa kita lewat sini juga untuk dokumentasinya. Jadi sebenarnya ini tuh menyederhanakan notulensi, teman-teman. Hal ini tuh menyederhanakan atau membuat notulensi itu jadi lebih interaktif gitu. Bayangin aja kalau misalkan ini digunakan di rapat kan sangat membantu ya. Nah, ketika rapat kan pasti ada satu orang tuh, satu sekre ya, notulensi kan. Di notulensi, udah selesai di notulensi, itu diupload di grup tuh. Nah, habis itu orang pada lupa notulensi kemarin apa. Ya udah cuma sekali upload doang. Nah, daripada seperti itu kan mending kita buat sebuah board kayak gini. Ini lebih interaktif dan orang tuh nggak bosen liatnya. Oh, oh waktu itu gini, oh gini gini gini. Jadi kita tahu apa aja yang eh, listnya gitu, tahu listnya apa aja yang dikerjakan secara jelas daripada hanya sekedar notulensi berbentuk tulisan. Nah, sederhanakanlah atau diinteraktifkanlah seperti ini. Ini metode yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya, IT ataupun non IT. Itu kayak gini daripada notulensi biasa, bikin bosen. Nah, ketika misalkan sedang dikerjakan ini udah selesai ya, belum selesai ding, belum selesai. Itu ya udah kita bisa komen di sini. Kita tetapkan gitu tanggalnya. Wah, ini kenapa pada lambat? Ya udah kita tetapkan tanggalnya tanggal 19. Jadi kita sama-sama tahu tanggal 19 itu pokoknya harus selesai deh. Kok ini sih? Nah, kita setting tanggalnya tanggal 19 itu. Kita save. Nah, kalau misalkan belum terpenuhi, kita jangan centang ya. Centang itu udah komplit. Jadi seperti ini. Mei. Nah, kalau misalkan dicentang itu komplit. Itu. Jadi kan kalau gini semuanya lebih tersusun rapi. Dan kalau misalkan dari kita itu ada yang lupa, nggak usah nanya-nanya lagi.
pun yang ditanyain kadang lupa, ribet lagi tuh. Tinggal buka bot aja apa yang mau dikerjakan, apa yang sedang eh, jalan itu. Udah, oh gini, oke, ingat semua. Ya ini bagian ketika sedang dikerjakan ya, teman-teman, bagian sedang dikerjakan. Ini langsung saya sambung aja dengan tools lain. Ini saya sambung aja untuk yang ini. Kita teruskan setelah membahas yang ini ya. Nah, itu ada lagi yang namanya Miro. Ini nggak cuman bisa kalian pakai di permainan perlombaan ya, kayak Miro, Trello dan lain sebagainya yang saya jelaskan ini. Tapi bisa kalian pakai ketika kalian bikin rapat ataupun kalian jadi ketua panitia gitu misalkan, ketua panitia satu event, jadi pokoknya yang megang kendali lah si acara gitu gitu. Daripada notulensi mending diginiin aja. Nah Miro ini dia minta login. Kalau saya udah punya akunnya, ya udah saya sign in aja. Nah Miro ini udah beda lagi nih penggunaannya. Si Miro ini dia lebih fokus uh, ke brainstorming ya. Dia lebih fokus ke brainstorming. Nah brainstorming itu apa? Brainstorming itu apa? Saya ini lagi. Nah brainstorming itu ini adalah suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan. Highlightnya adalah mengumpulkan gagasan dari anggota kelompok. Itu brainstorming. Jadi dikumpulin semua gagasan, semua ide gitu. Nah itu nanti kan kita kolaborasikan dengan ini. Misalkan nih, ini saya stepnya kemajuan. Nah mencari referensi ide ini sedang dikerjakan kan. Nah di dalam sini itu kita perlu ya namanya brainstorming. Jadi biar semuanya terdokumentasi secara jelas. Nah kenapa kita dokumentasi secara jelas? Nggak cuman memperjelas ketika project saat itu, tapi kita bisa bikin evaluasi nantinya gitu. Kita mikir jangka panjang, jangan cuman oh ya udah gini gini gini. Ini kan juga bisa dipakai buat evaluasi untuk anggota-anggota kedepannya, ataupun kalau misalkan kita di himpunan gitu, misalkan himpunan BEM atau apapun gitu, nanti kan mereka juga minta track recordnya. Oh ketika kita bikin event seperti ini yang menjadi masalah di sini, yang kita note di sini, kemudian yang salah tuh yang mana itu. Jadi semua terdokumentasi secara jelas daripada kita notulensi secara lisan, secara lisan, secara otak ataupun secara tulisan yang notabene itu mudah lupa, mudah dilupakan. Jadi mending bikin yang interaktif sekalian, tapi ingat walaupun agak ribet, nggak ribet sih, cuma daftar-daftar doang terus masang template udah selesai, sederhana itu. Nah ini Miro ya, dashboardnya Miro kalau ini. Nah, di Miro ini juga sistemnya board juga sama kayak si Trello. Nah di Miro ini dia lebih ke tadi yang saya jelaskan, brainstorming, mengumpulkan gagasan gitu. Nah ada banyak metode untuk mengumpulkan sebuah gagasan. Aduh lama banget ya. Bentar, kenapa nggak bisa tak buka? Nah ini dia. Ya ada banyak metode. Nah banyak ada, kami pusing sendiri nih. Tidak ada yang building blocks, ada metode meeting and workshop, bla bla bla. Nah kita akan fokus yang di sini aja. Ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Intinya si Miro ini juga kolaboratif dia. Dia bisa invite member, invite orang, jadi bisa ngerjain bersama-sama.
gitu. Spesialnya tuh di situ. Daripada kita sebagai project management cuman ngedit sendiri, terus kayak nanti dikasih tahu di upload lagi di WA lah, ribet. Mending langsung ditaruh di sini semua langsung lihat. Kalau mau edit ataupun komen langsung di situ juga. Itu lebih cepat daripada harus upload lagi buat nih. Jadinya seperti ini. Yang penting kita bikin. Nah, kita langsung masuk ke brainstorming aja nih. Nah, brainstorming ini atau ideation itu kayak mengumpulkan ide gitu ya. Jadi ada banyak metode, tapi yang sering digunakan sama orang-orang itu brainwriting, ya, use template. Oh my god, sebentar. Waduh, bentar ya. Saya udah limit. Oh ini dia. Oke. Nah, contoh aja ini ya. Jadi kalau kalian tahu yang namanya sticky notes, nah, sticky notes, orang kan biasanya ini ya, bentar tak lihat kan. Nah, biasanya kan ada tuh orang-orang yang mengumpulkan ide menggunakan metode ini, post it atau menggunakan sticky note lah. Kalau kalian sering pakai ataupun kalian pernah lihat kalau orang-orang gitu nempelin di papan tulisnya sticky note warna-warni kayak gini nih. Nah, itu metodenya mengimplementasikan dari sini sebenarnya secara tradisional kayak gini. Nah, secara tradisional seperti ini. Jadi nanti kita ngelis apa aja ide-idenya yang bisa kita pakai. Nah, terus diimplementasikan nih di teknologi jadi seperti ini intinya. Kayak gitu. Jadi kita bebas ya mau masukin apapun sesuai dengan pembahasan. Misalkan di sini ini contohnya waktu saya bikin ideation ataupun mengumpulkan gagasan buat satu startup gitu. Nah, ini kita kumpulkan dulu dari semua membernya. Misalkan member A itu ngasih pendapat ini, member B ngasih pendapat ini, member C ini, D dan seterusnya. Jadi tinggal kalian edit aja. Tuh. Bla 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 bla. Anu, udah tinggal masukin. Pun ini juga di edit sama orang lain selain saya. Jadi kita bisa kolaborasi seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini dalam tahap ideation kan, kita baru bisa tuh nentuin. Belum bisa nentuin sih. Jadi misalkan kita masih bagi lagi ya. Kita masih bagi lagi. Kita mau fokus kemana? Oke, kita mau fokus ke persewaan itu. Nanti persewaan apa aja kita bikin brainstorming baru lagi atau kita bikin board baru. Nah, itu misalkan contohnya kayak gitu. Kalau misalkan di lomba gimana ya? Udah. Contoh aja lomba IoT ataupun lomba UAV. Kita mau fokus kemana gitu temanya? Mau seperti apa? Biasanya yang paling banyak inovasinya itu IoT sih, IoT sama bagian teknologi development. Nah, kita mau ngembangin apa tuh? Kita mau ngedevelop apa? Nanti pesawat bisa namanya autonomous ataupun apa itu. Nah, nanti dimasukin ke sini semuanya. Baru kita diskusiin bareng, kita setujuin tuh bareng-bareng. Pokoknya semua dimasukin ke dalam brainwriting. Kalau misalkan kita lupa ya udah kita buka lagi di sini. Itu daripada kita masukin di chat tele, chat WA, nimbun udah. Kemarin apa ya? Tanya lagi. Kemarin apa ya? Tahu gitu.
Ya udah daripada gitu dimasukin sini langsung. Oke, ini brainwriting. Kemudian ada lagi itu uh, yang sering saya pakai, ini banyak banget ya sebenarnya, tergantung kalian punya style yang gimana gitu, sukanya yang kayak apa. Yang pertama tadi saya pakai ya. Nah kemudian ada lagi nih strategi atau planning. Nah, strategi atau planning ini udah jelas ya buat nentuin strategi. Ini yang populer nih, ada mind map. Nah, ketika kita buka mind map, ayolah, aduh, ya, bentar. Kayaknya saya udah limit, harus bikin baru lagi. Itu ya pokoknya intinya di dalam Miro ini kalian bisa sesuaikan sendiri nanti metode apa yang mau kalian pakai. Nah, itu disesuaikan juga dengan ininya ya apa? Headernya tuh ngapain? Dia brainstorming, oke. Okay. Dia mapping. Nah, mapping itu semacam kayak uh, apa ya? Berat kata tuh mendetailkan sebuah ide gitu. Nah, biasanya ini dipakai di website. Kita bikin website itu ya. Kita bikin website, kemudian dari website A itu kita cabangkan lagi, dia punya home, punya about, punya apa gitu. Contohnya kayak gini nih. Bentar. Saya pakai namanya website. Kalau ini ada banyak ya tools yang bisa kita apa namanya kita pakai untuk memudahkan pekerjaan kita. Tergantung kalian sih. Pengen ribet atau pengen susah? Pengen ribet atau pengen susah apa bedanya? Pengen ribet atau pengen gampang? Misalkan cari Google. Nah, saya kayak gini. Nah, ini mind mapping nih. Ini mind mapping namanya. Jadi misalkan di satu website itu robotikauti.com. Ini mind mappingnya buat website robotika ya. robotikauti.com. Terus dia itu ada apa aja. Kita mau bikin ada home, ada about, ada kontak, ada project, ada achievement. Nah, dalam home page itu nanti ada apa lagi. Mind map itu seperti itu untuk mendetailkan. Mind mapping namanya. Atau bisa kita gunakan di contoh-contoh lain selain dari website, bisa tergantung nanti kasus kalian apa. Itu ini untuk mind mapping, bisa pakai website kalian juga. Kalau Miro kurang gitu, kalau Miro kurang yang pakai si website. Nah kita balik ke Miro lagi. Ini ada banyak sekali ya yang bisa kalian pelajari. Ini kita skip aja udah. Nanti bisa kalian cari sendiri. Nah sekarang kita akan masuk lagi. Kan tadi di sini. Nah kita udah nemu itu referensi idenya. Udah selesai. Beres. Kita drag aja. Sini kita centang. Wis. Selesai. Membuat proposal juga udah selesai. Kemudian referensi komponen nih. Oh iya ada satu lagi. Biasanya membuat presentasi gitu. Membuat presentasi. Jadi ketika misalkan di IoT, lomba Internet of Things itu kan projectnya sudah selesai, kemudian kita demokan seperti apa jalannya project ini, kita presentasikan ke juri, kita bikin presentasi. Ini misalkan siapa
aja yang bikin, hanya deh semuanya bikin. Nah, semuanya bikin gitu. Nah, kalau ini sedang dikerjakan, mungkin kita tarik ke sini. Kalau kita tahu ya, pasti membuat presentasi langsung PowerPoint tuh mikirnya. Langsung PowerPoint terus ketika kita bikin PowerPoint, kalian bayangin ya sih, yang bikin itu cuman dia sendiri doang, orang satu doang. Udah. Nanti kalau misalkan mau ganti lagi, ya udah dilempar tuh PowerPointnya. Dilempar lagi ke temen yang lain yang mau ditambahin. Ah, itu kan ribet. Jadi makin lama kan. Nah, kenapa kita nggak pakai fitur kolaboratif gitu daripada seperti itu? Ya oke kalau misalkan dia yang ngerjain cuman si project management. Tapi kalau misalkan si programmer sama elektronikanya pengen mantau, pengen tahu dan pengen menambahkan sebuah gagasan, ya why not? Gitu daripada kita bikin PowerPoint sendiri gitu. Nah, itu ada lagi tuh namanya apa? Waktu itu juga sudah pernah saya singgung, yaitu pitch.com. Pitching. Aduh kok keluar sih. Pitch.com. Ini saya cuman ngasih beberapa produk ya. Sebenarnya ada banyak produk yang berhubungan dengan misalkan presentasi atau yang mirip-mirip kayak Miro, mirip-mirip kayak Trello. Di sini saya pilih yang menurut saya oke lah buat kita pakai. Nah, ini ada namanya the pitch.com, the new face of presentation. Oke, jadi udah nggak pakai cara-cara tradisional zaman bahla lagi. Kita bikin presentasi sendiri, kita bikin presentasi, template-nya masih kayak gitu-gitu aja. Nah, di pitch.com ini kita bisa bikin sebuah presentasi yang tentunya bisa dikolaborasikan. Nah, ini contohnya nih. Kalau kalian bisa lihat, nah tuh lihat sendiri dah. Nah, ini contohnya dia kerjanya remote ya, nggak langsung apa namanya ada di satu tempat gitu. Tapi kita tetap bisa produktif bareng di satu kondisi gitu, nggak dilempar-lempar. Nah, ada banyak fitur lagi yang yang nggak cuman dia di presentasi, ada Google Analytics-nya, ada apa lagi tuh. Nah, tuh lihat tuh, sambil video call coba. Jadi di kursornya tuh ada facecam-nya, kita bisa tahu di siapa, kita sambil ngobrol gitu kan. Nah, lebih asik kan gini. Itu ya, skip. Jadi kita langsung login aja, kita cobain. Kita cobain. Nah, ini adalah dashboard ya. Di sini saya udah bikin beberapa presentasi ya, pakai
pitch.com. Pun desainnya nggak bikin ngantuk. Jadi saya pakai template-template dari sono, saya implementasikan gitu di sini. Nah, saya implementasikan di sini. Jadi seperti tadi yang ada di apa namanya, ada di video gitu. Kita bisa kolaborasi, kita bisa sambil video call, sambil ngobrol secara real time. Ya, secara real time. Jadi pitch.com itu spesialannya di situ. Kita bisa bikin presentasi, tapi kita bisa sambil ngobrol sambil ngerjain di situ juga gitu. Jadi nggak dilempar-lempar. Misalkan di sini saya ada contohnya ini, buka aja. Nah, bisa gitu. Nah, ini saya bikin materi juga sukanya di sini daripada di PowerPoint ataupun Google. Google kan ada tuh ya, Google apa namanya? Google Slide. Saya lebih suka di sini. Kalau misalkan orang mau ngedit itu, ya udah tinggal edit aja di sini. Bareng-bareng. Nah, saya kasih tips juga nih, misalkan kalian ini sama aja ya, kita bikin template, kita tinggal ngambil di sini ataupun yang dari awal tadi ada tuh template-nya, bisa kita pilih. Ini ya, kita lihat aja. Bentar. Nah, ini create representation. Kita klik gitu. Kita mau pilih nih, mau pakai template apa gitu. Banyak banget, biar kalian pakai aja deh, gratis gratis tis. Nah, ini ada banyak ya, atau mau buat sendiri tadi. Nah, saya mencontohkan yang udah jadi aja nih ya. Jadi sama aja kayak yang lainnya, kayak Miro, kayak Trello. Ini juga bisa ditambahkan membernya ya, yang mau masuk. Ataupun kita mau coba nih ya, kita coba kayak nge-share ya. Nah, ini tinggal kita share aja udah. Terus via apa dia, public accessnya kita onin dulu gitu. Nah, terus kita invite orangnya siapa yang mau lihat ini gitu. Nah, sama aja kayak yang Trello tadi kan. Konsepnya ya sama-sama kayak gitu. Mereka untuk kolaborasi. Nah, eh selain dari fitur-fitur yang ada di sini, ini banyak banget ya fiturnya, sumpah. Yang kalau di PowerPoint aja, sebenarnya PowerPoint juga banyak. Masa kurang suka aja, interface-nya kurang enak gitu dilihat. Nah, kalau misalkan kalian bikin apa ya, PowerPoint, bikin presentasi, ini mungkin udah pernah dibahas sama guru kalian gitu, atau entahlah siapa. Kalau bikin presentasi itu jangan kebanyakan teks ya. Nah, bikin aja begini. Nah, tuh. Udah simpel, gambar. Terus teks ya cuman satu dua gini doang. Gambar lagi, gambar lagi tuh. Kita kalau bikin presentasi kayak gitu. Mau ya bisa digunain untuk ngajar ataupun untuk apa lagi, presentasi seminar atau apa gitu. Nah, kalau bisa gini aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita too much buat apa namanya, masukin teks di dalamnya, itu sama kayak yang dibicarain sama Rocky Gerung ya, kalau kalian tahu Rocky Gerung itu. Orang yang pakai PowerPoint itu adalah orang yang nggak punya power dan nggak punya poin. Jadi semua tulisin di situ kayak orang apa namanya, ya udah gitu, tinggal bacain doang, ya apa menariknya kalau kayak gitu. Ya, makanya PowerPoint ataupun presentasi itu
paling enak adalah kita kolaborasikan dengan gambar. Nah, misalkan dari gambar ini kita jelasin, kita speak up, oh front end ini bla bla bla, back end ini seperti ini. Jadi mereka mendengarkan dari apa yang kita bicarakan, bukan mereka melihat dari apa yang kita tampilkan. Ya bedanya kalau kalian presentasi sama baca buku, ya udah tinggal suruh baca aja sendiri. Nah baca sendiri ya anak-anak, teman-teman. Kan kayak gitu tuh, kasarnya itu gitu. Jadi daripada seperti itu, mending kalian bikin ini gambar. Oke. Jadi otomatis orang tuh akan bertanya-tanya, oh apaan nih, ngapain gitu. Yang jelas banget nih orang ngapain ya. Ya emang nggak jelas, emang nggak dijelasin kok. Baru kalau kalian, kok kalian, mereka udah bertanya-tanya seperti itu, baru deh kalian jelasin, oke, di sini ada front end, di sini ada back end. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa saya menginputkan gambar di sini. Nah, mereka punya fungsi bla bla bla. Itu nanti kalian kembangkan dengan bahasa kalian, cara kalian ngomong. Nah, gitu. Pokoknya kalau mau ngasih teks ya udah dikit-dikit aja yang gampang diingat. Pokoknya poinnya, highlightnya. Kalau misalkan panjang ya paling berhubungan dengan data apa gitu, itu panjang nggak apa-apa. Tapi kalau cuman begini-beginian mah gambarnya cukup. Nah, kayak gini-gini lebih adem gitu di mata daripada too much text yang bikin kita pusing dan kebanyakan kita nulis akhirnya apa? Gak dibaca. Ya udah sia-sia presentasi kita. Tuh, itu pitch.com ya. Jadi kita bisa kolaborasi kayak yang ada di video tadi. Kita bisa remote. Mau misalkan dari teman kita dari Indonesia atau dari luar negeri, kan nggak masalah. Kita mau bikin bareng secara real time. Kita bisa mengaturnya semua di sini. Kita gunakan sebaik-baiknya teknologi ya. Hal-hal kayak gini nih perlu untuk kalian tahu. Tidak cuma untuk lomba sebenarnya. Di sini kita bicara secara tahu ya. Bisa di rapat, bisa ketika kalian bikin project ataupun ya something itu tuh pokoknya yang berhubungan dengan hal itu. Kalau udah selesai ya udah selesai semuanya. Buat presentasi oke beres. Nah, misalkan dari sini ya, itu ada beberapa evaluasi gitu, tambahin aja evaluasi. Ataupun mau kita tulis di sini ya, kita komen ya. Kekurangannya adalah mencari referensi ide. Kita edit. Akan kita komen. Gak punya ide gitu evaluasinya. Evaluasinya nggak punya ide. Oke, jadi terus nanti di next lomba itu, oke. Kalau nggak punya ide berarti kita kurang orang-orang yang punya gagasan banyak nih, punya pemikiran yang inovasi gitu. Ya udah, kita masukin orang-orang yang inovatif gitu. Ataupun yang lainnya, idenya kurang apa, kurang detail atau apalah pokoknya. Nanti bisa dijadikan bahan evaluasi. Atau mau kalian bikin kartu baru. Nah, kalau misalkan nanti di acara tahun depan gitu atau next event atau next acara kalian bikin acara gitu. Nah, tinggal dibuka lagi. Oh ini. Jadi mereka itu bikinnya mencari referensi ide, membuat proposal. Oh, metodenya seperti ini nih jalannya mereka yang udah dijalankan dari dulu tuh kayak gini. Jadi kita nggak usah bikin track baru, udah ngikutin aja. Mungkin kalau ada mau dievaluasi, evaluasi. Itu kan lebih simpel daripada kita bikin baru. Pun kalau misalkan ingat, Kak dulu pertama-tama kita ngapain sih? Terus habis itu ngapain? Ya kalau kakaknya ingat, kalau enggak bikin baru. Nah di sini pun kita juga bisa lebih mendetail gitu. Itu project dari Trello. Kalau Miro kan tadi kalian tahu sendiri sama cpitch.com ya, cpitch.com. Itu menurut saya 3 hal yang penting untuk kalian kolaborasikan ya. Jadi kalian bikin jadwal atau bikin jadwal lewat sini, penjadwalan gitu. Kemudian
jadwalan atau pengingat, kemudian ada aplikasi buat brainstorming, mengumpulkan ide, pokoknya pokoknya ngumpulin lah, ngumpulin apa bebas lah, pakai Miro. Kemudian ada lagi uh, pitch.com buat bikin presentasi yang lebih interaktif. Bisa intinya semuanya bisa dikolaborkan dan dikerjakan secara real. Jadi misalkan ada dua orang gitu, misalkan ada dua orang yang gabung di sini, ya udah kita bisa ngelihat nih ini udah pindah sendiri gitu kayak hantu, padahal dipindahin sama teman gitu. Tinggal kita atur aja aksesnya, teman kita bisa pindahin apa enggak gitu. Dan lain sebagainya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Nah itu fitur ada di sini, silakan kalian cari sendiri, kalian daftar, kalian coba-coba sama teman kalian. Nanti teman kalian, wah kok bisa gini ya, atau teman kalian yang malah lebih dulu tahu, ya nggak tahu. Nah itu 3 aplikasi penting ya yang bisa kalian coba. Sebenarnya ada banyak banget, cuman nggak mungkin kalau saya show up di sini semua, mau kelar jam berapa. Ini 3 bagian, ini jadwal, ini brainstorming, yang ini presentasi. Tuh, silakan dicek-cek lagi. Sebenarnya ada satu lagi sih, cuman ini nggak terlalu apa ya, dibilang nggak terlalu project management sih iya, tapi ini sering banget orang pakai. Kalau kalian pernah denger yang namanya Figma. Nah Figma ini apa lagi nih Figma? Udah jelas tuh, udah jelas the kolaboratif. Nah, semuanya aja kolaboratif ya emang. Interface design tool. Nah, kalau kita mau bikin apa namanya dashboard, kemudian kita mau bikin apa lagi, IoT kan pasti juga butuh dashboard ya. Selain dari komponen gitu, selain dari komponen kita juga butuh dashboard aplikasinya seperti apa. Kita bisa bikin di Figma. Kalau tradisionalnya kita pakai biasanya Adobe SD. Kalian mainan Adobe Premiere, Adobe bla 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 bla, Adobe Photoshop. Ada namanya Adobe SD buat interface. Nah ini tradisionalnya. Nah semua orang pada pindah ke sini Figma karena apa? Satu lagi tuh fitur super super GG, itu apa? Kolaboratif. Udah. Ya itu tuh. Zaman sekarang orang nyarinya kayak gitu, kolaboratif. Remote semuanya di remote. Orang mau ngerjain dari Papua, dari Bali, dari Jogja, bareng-bareng tanpa harus ketemu. Nah, itu bisa pakai ini. Oke, ini contoh aja ya. Nah, di Figma itu kita bisa ngedesain ya. Kita drag and drop aja apa yang mau kita bikin gitu kan. Tentunya dengan cara-cara terserah kalian ya. Mau dibikin kayak gimana. Nah, ini juga bisa kolaboratifkan ke orang. Kita tambahkan orang, kita minta dia ngedit-ngedit atau orang itu ngelihat. Nah, di Figma ini bisa. Kalau Adobe XD tadi kan dia masih tradisional. Jadi kita buat sendiri. Mau dilihatin ya udah miringin aja laptop kita. Nih, lihat nih. Jadi nggak bisa secara device to device gitu. Ke laptop saya udah laptop saya lihat, laptopmu ya udah lewat laptopmu. Nanti disimpan di mana, di server. Nah, kalau yang kayak gini-gini kan simpennya di local storage biasanya gitu. Contohnya 3.com. 3.com. Maksud saya figma.com. 3.com lah project saya. Itu Figma ya, Figma buat desain lah intinya. Gitu. Tapi yang paling penting kalian harus coba adalah 3 ini. Coba deh kalian bikin pakai ini, presentasi pakai ini. Itu jarang. Google Slide aja jarang, apalagi ini pitch.com. Kenapa? Template-nya bagus-bagus asli.
Templatenya disediain tuh enak gitu di mata, dipandang enak. Kemudian ada banyak fitur yang kita bisa pakai, yang wow gitu. Bisa kita share juga, share ke orang. Sama sama juga sih kayak Google Slide kan juga bisa di share. Oke itu. Nah sampai sini dulu ada pertanyaan nggak nih? Mungkin dari setiap apa namanya tools-tools yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Sebentar saya mau liatin sesuatu. Nah ini HP saya. Jadi kayak aplikasi Trello gitu. Kemudian Miro tuh ada di device mobile. Nggak cuma kita bisa akses via web. Di Play Store tuh ada. Jadi kita bisa mantau itu dari manapun. Dari sini juga bisa. Dari apa namanya nih? eh, si HP kita gitu misalkan. Kita baru download lagi. Saya punya Trello. Nah Trello nih, misalkan ya contohnya kita buka nih. Nah tuh kita bisa bikin juga di sini. Kita bisa mantau juga, ya. Lewat HP. Jadi di Play Store itu ada kok. Nggak cuma di website ya. Miro. Ya atau kalian sebenarnya ada lagi nih aplikasi buat, oh ya saya lupa namanya. Notion. Nah Notion. Satu lagi deh. Notion. Nah, yang nah, the only one workspace for your notes. Nah bagi kalian yang suka nge-notes gitu, nah ini pakai aja Notion. Ini lumayan tren ya di kalangan orang yang suka nge-notes si Notion ini. Jadi di Notion itu pokoknya intinya dia nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu apa namanya wah eh, tampilannya, tapi yang penting kita bisa menut apapun di sini dengan berbagai template yang ada. Oh templatenya banyak banget. Nah, ini Notion ya, Notion tuh. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita sendiri jarang tahu, tapi ternyata sangat-sangat berguna ya, apalagi untuk di era-era seperti sekarang nih, semuanya remote, semua pada pulang ke kampung, kita nggak bisa ketemu kita, tapi kita harus dipaksa untuk produktif ya. Inilah caranya, cara-cara untuk kita bisa berdiskusi selain dengan ini Meet. Meet orangnya udah pasti tahu ya, video conference, diskusi Google Meet atau Zoom atau apa.
Nah, yang lainnya ya kayak gini tadi yang sudah saya jelaskan. Ada Pitch, ada Miro, ada Trello, ada Notion, dan masih banyak lagi. Jadi silakan untuk kalian explore sendiri, kalian cari-cari apa sih keunggulan dari setiap aplikasi yang ada di sini dan bagaimana kita bisa memfungsikannya. Jadi cerdas-cerdaslah untuk memanfaatkan setiap hal yang ada di sekitar kalian. Jangan sampai kalian dimanfaatin. Isinya TikTok doang. HP isinya TikToknya apa? Itu ya. Oke, ini nggak ada pertanyaan ya. Ini saya lemparkan lagi saya berikan ke Mas Randy aja kali ya. Monggo Mas Randy kalau mau ada kesimpulan tambahan atau apapun itu. Oke. Udah ya, gimana teman-teman? Gimana materinya? Udah udah bisa itu ya, tahu ya dari beberapa aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Alfian. Masih pada di itu kan ini? Masih pada di Gmail kan? Halo? Masih. Nanti kalau semisal apa masih bingung gitu atau masih proses memahami, nanti bisa ditonton ulang rekamannya, atau juga kalau ada pertanyaan mungkin setelah pelatihan ini kemudian muncul pertanyaan itu, oh nggak jadi apa, nggak ditanyakan tadi pas pelatihan, bisa tanya di grup gitu, atau enggak PC Yes, melalui Mas Alfian langsung, atau enggak di grup biar saling sharing semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bener nih dari kalian tentang pelatihan ini. Ada Mas. Oke. Kalau udah present semua kan ini? Sudah Mas. Udah ya. Oke, kalau udah mungkin sudah 1 jam ya, 1 jam. Mungkin kalian ada yang mau apa namanya? Ada yang mau siap-siap untuk sholat asar mungkin? Mungkin kita akhiri aja ya kelas hari ini. Aku tutup aja ya, atau kamu yang tutup? tutup aja sekalian. Oke, terima kasih untuk Alfian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang hari kedua atau minggu kedua pelatihan manajer, dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kelas hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya penyampaian dari Mas Alfian tadi. Saya wakili ya Mas Alfian. Nah, terima Oke, kasih. oke, saya ucapkan terima kasih lagi. Saya tutup untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih ya teman-teman. wabarakatuh.